Baik, shalom semuanya. Selamat pagi, selamat siang untuk kita semua yang beribadah kepada Tuhan hari ini. Jumpa lagi dengan Lost Joel di sini. Lost Joel menyapa kalian semua. Kiranya kita semua tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Yuk, saya undang setiap kita semua persiapkan diri kita. Yuk, coba checklist. Siapa yang di antara kalian sudah siapin Alkitabnya? Siapa yang sudah mandi? Wah, saya percaya, Lost Joel percaya, kita semua sudah mempersiapkan diri kita dengan baik untuk kita beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, yuk sama-sama kita akan masuk dalam ibadah kita. Saya undang setiap kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyanyikan nih lagu kebanggaan kita, Mars Sekolah Minggu GKT ya. Kalau di kelas sekolah minggu banyak yang sudah loncat-loncat. Ya, adik-adik juga bisa ikutin gerakannya Lost Joel ya nanti ya. Loncat, ikut loncat ya. Oke, yuk. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang di sekolah, di rumah, dan gereja. Akulah anak sekolah minggu yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Kristus. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang. Di mana? Di sekolah, di rumah, dan gereja. Akulah anak sekolah minggu yang harus memancarkan kasih Kristus di depan papa, mama, kakak, adik, teman-teman dan bangsa. Aku anak sekolah minggu yang belajar firman Tuhan supaya menjadi terang karena ku milik Kristus. Sebelum kita lebih jauh dalam ibadah kita hari ini, Lost Joel mengundang setiap kita semua untuk kita datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk adik-adik semuanya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan bila di minggu ini kami bisa bersama berkumpul di rumah kami masing-masing mempersiapkan ibadah ini kepada Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan adik-adik yang sudah siap memuji nama-Mu, mereka yang sudah mempersiapkan ibadah kepada Tuhan hari ini. Hanya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah mereka sehingga mereka terberkati akan adanya ibadah hari ini. Tuhan, kami serahkan untuk waktu ini ke depan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita bersyukur kita sudah berada di akhir bulan Januari. Wah, rasanya cepat sekali ya tahun 2021 ini mau berakhir di bulan Januari. Tentu bagi adik-adik yang masih studi online ya, masih segala sesuatunya di rumah, tentu mungkin adik-adik sudah merasa bosan kan? Nah, tapi jangan sampai kita lengah adik-adik. Walaupun kita berada di rumah, kita masih bisa berkarya bagi Tuhan. Kita masih bisa menggunakan talenta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi adik-adik yang pintar nyanyi, ayo lo semua ajak kalian nyanyi. Videokan nyanyian kalian, kirim ke Lost Joel. Nanti Lost Joel mau tayangkan di YouTube-nya SM Nazaret ya loh. Nah, adik-adik bisa begitu. Lost Joel, aku mau nyanyi. Nah, adik-adik kirimkan ke Lost Joel. Nanti mau Lost Joel tayangkan tuh. Bukan hanya di mana? Di YouTube-nya SM Nazaret. Lost Joel juga mau tayangkan karya-karya kalian yang pinter gambar sebaik mungkin. Kirim ke Lost Joel. Nanti Lost Joel mau
tunjukin ya kepada teman-teman kita yang lain lewat Instagram maupun lewat channelnya SM Nazaret adik-adik. Nah, adik-adik semua, yuk kita akan sama-sama memuji nama Tuhan sekali lagi dengan tetap berdiri. Kita mau pujikan bersama Tuhan, aku bisa. Kita bisa berkarya, kita punya talenta, kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Big or small, short and tall. Yo! Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeay, 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 yeay. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama siapa? Aku bisa. Sa, aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, 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 yeay. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, big gimana? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeay, 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 yeay. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Sini ya. Sa, aku bisa. Sini. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, 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 yeay. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa karena kita bersama dengan siapa? Tuhan Yesus Kristus tentunya. Nah, teman-teman sekalian, pada kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Lasu Fangfang. Teman-teman, siapkan diri kalian dengan baik. Kita sudah menjadi pengikut Tuhan, kita sudah menjadi laskar Tuhan, laskar Kristus, maka kita harus cinta kepada Tuhan Yesus. Yuk, kita memujikan sama-sama. Saya mau cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Sekali lagi ya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Ayo adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lasu Fangfang. Siap-siap? 1, 2, 3, go! Selamat pagi adik-adik. Senang sekali kembali berjumpa dengan adik-adik sekalian. Ya, hari ini Lasu mau lanjutkan cerita beberapa minggu yang lalu. Ayo, ada yang ingat tidak? Minggu lalu Lasu Yoel cerita apa?
Ya, ceritanya mengenai Sakeus, orang yang pendek yang bertemu dengan Tuhan Yesus dan kemudian hidupnya berubah ke arah yang lebih baik. Ya, sebelumnya Losa akan ajak adik-adik semua untuk sama-sama kita melihat apa kata Alkitab. Kita buka sama-sama Matius pasal 7 ayat 13 hingga 14. Sudah, Losa akan bacakan buat adik-adik semua ya. Berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik mungkin bingung ya, apa ya Lose ya? Pintu sempit, pintu lebar. Adik-adik, tahu enggak pintu adalah bagian dari apa? Pintu adalah bagian dari sebuah rumah. Nah, berikut ini ada sebuah video. Adik-adik lihat dulu video pertama dan kemudian video kedua. Sudah, Pak? Apa yang adik-adik lihat di dalam video pertama? Ya, di dalam video pertama ada Lose ya. Lose bawa banyak barang lagian. Hendak masuk ke suatu tempat. Nah, Lose bawa banyak barang, pintunya lebar. Lose masuknya mudah ya. Kemudian di video kedua, apa yang adik-adik lihat? Di video yang kedua, Lose bawa banyak barang masih sama. Tetapi pintunya sempit. Bisa masuk enggak? Bisa masuk ya adik-adik ya. Berusaha masuk enggak bisa masuk. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Ditaruh semua barangnya. Tanpa membawa barang, hanya orangnya saja, Lose bisa masuk dengan mudah. Ya, adik-adik, penjelasan dari apa yang sudah adik-adik lihat barusan adalah seperti berikut. Kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, disebut sebagai orang Kristen, itu harus belajar untuk meninggalkan segala sesuatu hal buruk yang ada di dalam diri kita untuk pergi mengikut Tuhan. Apa itu segala sesuatu yang buruk, Lose? Misalnya seperti begini ya, kekerasan kepala. Kepalanya keras. Bukan adik-adik. Kekerasan kepala, keras kepala ini maksud Lose ya. Keras kepala maksudnya diberitahu, misalnya diberitahu oleh orang tua atau diberitahu oleh guru sesuatu hal yang baik, tapi kita keras kepala, kita menolak. Tuh, keras kepala, bukan kepalanya lo ya, tapi keras kepala. Kemudian kedua, keras hati misalnya ya. Diberitahu bahwa misalnya sesuatu hal kita salah. Dan kita tahu itu salah, tapi kita tidak mau merubah. Itu namanya keras hati, bukan hatinya keras, tapi istilahnya apa ya? Tidak mau patuh, tidak mau berubah seperti itu. Kita harus menanggalkan semua hal yang buruk seperti itu supaya kita dapat mengikut Tuhan. Itu yang ingin Lose beritahukan kepada adik-adik pada hari ini. Kemudian tadi Lose di depan sudah cerita mengenai bahwa pintu adalah bagian dari sebuah rumah, adik-adik. Lose juga punya suatu cerita mengenai rumah. Adik-adik lihat video berikut ini ya. Pada zaman dahulu, hiduplah 3 ekor babi kecil bersama ibu mereka di sebuah rumah kecil. Tiba saatnya bagi mereka untuk meninggalkan rumah dan belajar hidup mandiri. Ibu mereka memanggil ketiga babi kecil. Anak-anakku sayang, sekarang kalian harus pergi menjelajah dunia. Pergilah dan mulai hidup baru kalian sendiri. Tapi jangan lupa, apapun yang kalian lakukan di dunia ini, selalu lakukan yang terbaik. Inilah satu-satunya cara terbaik agar bertahan hidup. Dengan sedih bercampur gembira, 3 babi kecil berpamitan dengan ibu mereka dan pergi. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sepetak tanah tempat mereka bisa membangun rumah.
Babi yang bungsu bersikukuh ingin membangun rumahnya dari jerami. Pikirnya itulah cara termudah dan tercepat untuk membangun rumah. Jadi dia punya banyak waktu untuk bermain. Babi yang bungsu menyelesaikan rumahnya dalam sehari. Dia berteriak kepada babi-babi lainnya. "Hei kalian, aku sudah selesai." Babi yang sulung melihat rumah itu. Oke, tapi rumah ini tidak terlihat kokoh sama sekali. Bagaimana kita bisa melindungi diri dari serigala? Babi yang bungsu tidak mempedulikan perkataan kakaknya. "Jangan khawatir, takkan terjadi apa-apa." Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Babi yang tengah memutuskan untuk membangun rumahnya dari kayu. Dari ranting-ranting yang dia kumpulkan di hutan, dia memutuskan untuk membangun rumah kecil. Rumahnya selesai dalam 3 hari. Rumah ini sedikit lebih kokoh daripada rumah yang terbuat dari jerami. Babi yang sulung berjalan mendekati babi yang tengah. Adikku sayang, pekerjaanmu bagus sekali, tapi ini tidak terlihat aman. Apa rumah ini akan melindungi kita dari serigala? Babi yang tengah menjawab. Jangan khawatir, rumah ini sangat aman. Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Ketika 2 babi kecil lain bersenang-senang di rumah baru mereka, babi yang sulung masih terus bekerja. Karena dia membangun rumahnya dari batu bata dan batu. Babi lainnya berpikir kalau usahanya itu sia-sia. Mereka hanya bermain dan bersantai. "Kenapa kau repot begini jika kau bisa menyelesaikannya dengan cepat seperti kami?" Takut sekali dia. Babi yang sulung tidak peduli. Dia bekerja seminggu penuh dan berhasil menyelesaikan rumahnya yang terbuat dari batu bata dan batu. Keesokan harinya, seekor serigala lapar tiba di dekat rumah mereka. Serigala itu berdiri di depan rumah yang terbuat dari jerami. Babi kecil sedang beristirahat di rumahnya yang terbuat dari jerami. Serigala mengetuk pintu. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. "Kau tak bisa menyentuhku, rumahku cukup kokoh." Dan serigala pun menarik nafas dan meniup rumah jerami dan menghancurkannya. Untungnya babi kecil berhasil kabur dan melarikan diri ke rumah kakaknya yang terbuat dari ranting kayu. Babi itu mengetuk pintunya. Ketika babi yang tengah membuka pintu, babi yang bungsu langsung masuk ke dalam. "Cepat, tutup pintunya, serigala bisa masuk ke sini." Jangan khawatir, dia tak akan bisa melakukan apapun pada rumah ini. Tak lama kemudian, serigala datang ke rumah kayu babi kedua dan berteriak. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Kau tak bisa menghancurkan rumahku. Dan serigala pun menarik nafas, meniupkan nafasnya, dan menghancurkan rumah kayu itu. Kedua babi kecil pun berlari menuju rumah babi ketiga dan nyaris tertangkap serigala. Serigala menuju kemari, apa yang akan kita lakukan? Babi yang sulung menjawab dengan sangat yakin. Jangan khawatir, serigala tak akan bisa masuk ke rumah ini. Tak lama kemudian, serigala lapar datang ke rumah batu babi sulung dan berteriak kepada ketiga babi. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Sebaiknya kau menyerah, serigala jahat. Kau tak akan bisa masuk ke rumah ini. Serigala menjadi sangat marah. Dia menarik nafas dan menghembuskannya. Tak terjadi apa-apa. Dia tak bisa menghancurkan rumah batu itu. Serigala mencoba terus, tetapi tak bisa menggerakkan satu batu pun. Akhirnya, karena kelelahan, serigala memutuskan cara lain untuk masuk. Dia melihat cerobong asap di atap dan mulai memanjat. Menyadari serigala sedang memanjat atap dan turun dari cerobong, babi segera menyalakan perapian tepat di bawah cerobong asap itu dan menaruh sepanci besar air di atas kayu. Serigala tak bisa memanjat keluar dari cerobong dan jatuh ke bawah.
masuk tepat ke dalam air mendidih di dalam panci. Tolong, aku terbakar. Selamatkan aku. Tolong. Akhirnya, setelah terbebas dari serigala, para babi kecil saling berpelukan dengan sukacita. Besoknya, 3 babi kecil mengunjungi rumah ibu mereka untuk menceritakan semuanya. Babi yang bungsu duduk di samping ibu mereka. Kau benar, Bu. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus melakukan yang terbaik. Jika kau sungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Sejak saat itu, kedua babi itu tidak pernah malas lagi. Mereka bekerja keras seperti kakak mereka dan hidup bahagia dan aman. Ya, adik-adik sudah adik-adik melihat video tadi. Lalu punya 2 pertanyaan. Adik-adik jawab ya. Pertanyaan pertama. Babi yang mana yang menurut adik-adik pinter, pandai? Ya, babi yang paling besar, yang sulung. Pertanyaan kedua. Menurut adik-adik, babi yang sulung ini kenapa kok disebut pinter atau pandai? Alasannya apa? Ya, alasannya karena dia mau bekerja keras, mau mendengarkan kata-kata ibunya untuk membangun sebuah rumah yang kokoh. Adik-adik, apa kata firman Tuhan mengenai rumah? Ada loh adik-adik, saya akan bacakan buat adik-adik ya. Yang sudah bisa baca boleh juga buka di Matius pasal 7 ayat 24 hingga 29. Saya bacakan adik-adik dengar. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di sini dikatakan yang mendengarkan perkataanku. Kataku di sini siapa adik-adik? Kata aku di dalam firman Tuhan yang barusan kita dengar bersama-sama adalah Tuhan Yesus. Siapa yang mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya adalah seperti orang yang membangun sebuah rumah di atas dasar batu, sama seperti babi yang sulung tadi ya. Rumahnya kokoh dan kuat. Nah, adik-adik, hari ini Lose mau memberitahu adik-adik sekalian semua bahwa tidak ada jalan lain supaya kita bisa menjadi kokoh dan kuat selain apa? Mendengarkan perkataan Tuhan. Ikut dengan Tuhan Yesus mendengarkan perkataan Tuhan. Ya, kemudian adik-adik sebagai penutup, saya ingin menunjukkan sesuatu buat adik-adik sekalian semuanya. Adik-adik tebak nih apa yang Lose bawa ya. Nah, apa ini? Kereta api ya. Adik-adik tahu enggak kalau kereta api ini banyak gerbong-gerbong di belakangnya? Lose ada, ini cuma 1 ya. Tapi kalau aslinya kereta apinya panjang gitu ya. Dan gerbong-gerbong ini semua ikut dari yang paling depan, yang kepalanya, masinisnya, sopirnya namanya masinis ada duduk di sini ya. Kemudian adik-adik, kereta ini harus berjalan, kereta api ini bukan di jalan raya, tapi di suatu tempat khusus yang namanya rel. Nah, apa jadinya kalau tiba-tiba misalnya relnya putus atau ada bagian yang rusak? Keretanya tidak bisa lewat ya. Dan apa jadinya adik-adik kalau misalnya gerbong-gerbong yang di belakang ini yang banyak terpisah dari yang kepala depan? Bisa lihat ya. Tidak bisa ya, nanti gerbongnya tertinggal, kepalanya jalan sendiri.
Nah, kita seumpama dengan anak-anak Tuhan. Ini adalah gerbong-gerbongnya. Tuhan Yesus ibarat adalah masinis yang ada di dalam kereta bagian kepala. Tuhan tahu kemana jalan yang harus kita tuju. Kita hanya perlu untuk ikut dengan Tuhan. Ikut dengan Tuhan juga sesuai dengan relnya ya. Begitu adik-adik. Oke, firman Tuhan sampai di sini pada hari ini. Mari kita semua belajar untuk apa? Pertama, ingat tadi loh cerita untuk jalan yang sempit. Terus tinggalkan semua barang-barangnya. Tinggalkan semua apa? Kekerasan kepala. Jangan keras kepala ya. Dikasih tahu nurut. Siapa yang kasih tahu? Otomatis papa, mama, guru ya. Kemudian kedua, cerita tadi mengenai apa? Membangun rumah. Membangun rumah di atas dasar yang kokoh, di atas batu, itu adalah mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Sebagai penutup tadi saya cerita apa? Adik-adik, nah kereta ya, kita ikut dengan masinis kita Tuhan Yesus. Terus kemudian jangan sampai terputus dan tetap di dalam rel, di dalam Tuhan Yesus. Baik, demikian adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Mari lipat tangan, kita sama-sama berdoa, ikuti rasa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Tuhan berkati setiap kami semua yang sudah mendengar maupun yang sudah membagikan. Tolong kami supaya boleh belajar untuk menjadi anak Tuhan yang patuh, yang taat, yang setia pada Tuhan Yesus. Tolong kami semua Tuhan Yesus dan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik semuanya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Loso Fang Fang. Adik-adik, tadi Loso Fang Fang cerita tentang apa? Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, maka kita harus mengikut kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita, bukan sakarepe dewe, ya kan? Tadi Loso Fang Fang sudah bercerita panjang lebar, kiranya firman itu menjadi berkat buat kalian semua. Nah adik-adik, pada kesempatan hari ini, kita juga akan memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa berikan persembahan lewat beberapa cara. Adik-adik simpan dulu persembahan kalian. Tidak boleh digunakan untuk yang lain. Kasih kotak begitu atau kasih dalam amplop. Suatu saat nanti kalau kita sudah diizinkan kembali ke gereja, bawa persembahan kalian ke gereja. Atau adik-adik bisa juga mentransfer ke rekening gereja yang ada di bawah sini. Atau juga adik-adik juga bisa apa? Berikan secara barcode. Scan barcode-nya yang ada di bawah sini. Adik-adik bisa lakukan itu semua demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo adik-adik, kita akan berikan persembahan kita. Berikan dengan tulus hati. Kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Aku bawa, aku berikan. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa, aku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Sikap doa yang baik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan bila Tuhan sudah memberkati kehidupan kami hingga hari ini, di mana Tuhan juga sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan yang begitu baik sehingga kami bisa beribadah kepada Tuhan meskipun kami masih beribadah lewat tayangan YouTube saat ini. Tuhan di surga, kami mau menyerahkan persembahan ini, berapapun yang kami berikan kepada Tuhan, kiranya persembahan ini Tuhan pakai untuk menjadi alat pekerjaan Tuhan, khususnya di gereja Tuhan di Nazaret.
Kami juga serahkan ya Tuhan untuk adik-adik semua yang mungkin saat ini mereka sedang sakit. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk pekerjaan papa mama kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Apapun pekerjaan mereka, kiranya tangan Tuhan sendiri yang boleh menyertai papa mama kami yang sedang bekerja, mencukupi kebutuhan kami semua. Bapa di surga, kami juga rindu kiranya pandemi ini segera berlalu. Tuhan memberkati untuk para dokter, para tenaga medis yang merawat pasien yang ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan yang baik kepada mereka. Kami serahkan ya Tuhan doa-doa ini, dan kami semua kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah beribadah kepada Tuhan. Kita juga sudah memberikan persembahan kita sudah dengar firman Tuhan, dan kita juga sudah berdoa bagi bangsa ini, khususnya bagi para tenaga medis tadi dan para dokter yang sedang berjuang di rumah sakit. Adik-adik, pesan Lose, adik-adik tetap sehat, tetap semangat, tetap berolahraga, lagi-lagi di pagi gitu ya. Nah, itu baik bagi kesehatan kalian adik-adik. Dan jangan lupa adik-adik, di bulan Februari ada spesial. Spesialnya apa? Nanti adik-adik yang kelas balita nanti akan dipandu sama lose-losenya untuk mengerjakan sesuatu. Karena yang kelas besar sudah ada di Zoom class. Adik-adik yang kelas balita, yuk gabung dengan lose-losenya. Cari lose-losenya. Lose-losenya mau memberikan sesuatu kepada kalian. Tiap minggunya itu ada aktivitas yang harus kalian kerjakan. Jadi jangan lupa untuk mengerjakannya nanti ya, adik-adik yang balita ya. Oke ya. Nah, yuk kita ketemu minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah.